Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Munawir Sodik, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Barito Timur. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Patangep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di video ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, penyebaran pemahaman kebenaran sejawat di SMA Negeri 1 Patangep Tutui. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk mengikuti webinar penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun acara kita pada pagi hari ini yang pertama doa pembukaan, kedua kata sambutan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Patangep Tutui, yang ketiga pemaparan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Munawir Sodik SPD, calon guru penggerak Angkatan 10. Yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah, mari kita akan memulai kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Patangep Tutui. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan di mana pada hari ini Pak Munawir akan melaksanakan pemaparan webinar tentang penyebaran pemahaman dan paparan. Kita mengikuti webinar sudah ada tentang budaya positif. Alangkah baiknya pada hari ini kita dapat mendengarkan sekaligus mungkin lebih jelasnya lagi yang disampaikan oleh Pak Munawir dalam rangka paparan tentang budaya positif. Mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Munawir pada pagi hari ini itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita, baik itu kepada pelajar, peserta didik yang ada di sekolah kita maupun antar sesama teman sejawat yang ada di tempat kita. Jadi budaya positif yang ada itu supaya kita itu selalu lebih mengerti, memahami dengan teman-teman, kemudian saling menghargai dengan teman-teman, kemudian jangan terlalu menganggap yang negatif, tetapi tak selalu menganggap semua itu hal yang positif. Misalnya dalam hal apa saja, misalnya wah ini dia ini seperti ini, jadi tidak kita menganggap hal yang negatif, tetapi kita mengambil yang positifnya. Dari sebuah kejadian, dari sebuah permasalahan, kita ambil sisi positifnya. Sebab kalau kita mengambil sisi positifnya itu, pasti kita akan melupakan oh ini kekurangan dia, oh ini kelemahan dia, atau oh ini kesalahan seseorang terhadap kita. Bahkan itu bisa menyakitkan kita kalau itu menyakitkan kita. Nah kalau kita menganggap itu sisi yang positifnya, jadi itu akan menambah kelebihan bagi kita. Lalu akan menambah pengalaman bagi kita untuk berbagi. Ya, di sini kita berbagi. Di sini bagaimana pengalaman Pak Munawir nanti, bagaimanapun juga kalau kita misalnya mengalami pengalaman pahit, ya pengalaman pahit yang kita alami mungkin di sekolah atau bersama teman-teman, ada yang menyakiti atau apa. Kalau kita misalnya ambil yang sisi negatifnya, jadi pernah Ibu ceritakan dulu ya, Ibu misalnya ini pas ada teman saya berkata ini. Awalnya Ibu itu marah, ya marah, tetapi setelah Ibu renungi, Ibu resapi,
Akhirnya ibu mengambil, wah kalau tidak ada hal seperti ini tadi, mungkin saya tidak akan mengalami, tidak akan menerima masalah ini, menganggap itu sesuatu yang padahal itu ada hikmahnya di balik kejadian itu, ya. Nah, dalam hal ini berarti untuk nanti supaya Pak Munawir bisa membawa kita bagaimana pemahaman dan penerapan penerapan budaya positif itu, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, terlebih kita sebagai guru, kita itu sebagai contoh bagi anak didik kita, dan juga kita memberikan contoh juga kepada teman-teman yang lain. Jadi mengambil yang sisi positifnya, jangan mengambil yang negatifnya. Kalau kita mengambil negatifnya itu nanti kita bisa dendam, bisa marah kepada orang lain. Nah, dengan sisi positif ini lalu kita akan berbagi pengalaman. Jadi apa yang kekurangan yang kita miliki bisa kita minta kepada teman-teman yang lain. Oh, ini saya kurang ini, saya minta bantuan. Itu ya. Kalau kita misalnya selalu menganggap orang positif itu seperti itu. Kalau kita misalnya menganggap orang yang itu, oh dia ini seperti ini, lalu kita tidak mau berteman dengan orang itu. Nah, kalau kita mengambil sisi positifnya, jadi kita menganggap orang itu baik, sebagaimana kita baik kepada orang lain, demikian kita menganggap orang lain itu baik kepada kita juga. Nah, dengan demikian terjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis di antara Bapak Ibu guru dan kepada peserta didik. Itulah yang Ibu sampaikan. Nah, pada saat ini akan membuka webinar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Munawir bagaimana tentang pengalaman yang memang harus kita terapkan di dalam sekolah kita. Mudah-mudahan dengan webinar ini dapat kita sama-sama mengambil hikmah, ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui menjadi ketahui, dan yang sudah kita mengetahui menjadi lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih, dan saya buka webinar ini. Ya, selamat siang. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Munawir Sodik SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Munawir Sodik SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Masih semangat? Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patekan Tutui. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Patekan Tutui yang berkenan hadir dalam rangka kita mengikuti webinar atau berbagi praktik baik. Ya, kita sama-sama belajar. Saya mengucapkan terima kasih. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat tetap bersemangat dalam menjalankan tugas mendidik anak-anak kita, khususnya di SMA Negeri 1 Patekan Tutui ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan apa itu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru itu membaca atau terbersit ya, melihat ya tulisan budaya positif itu apa yang berada dalam pikiran kita? Apa kira-kira? Budaya positif itu apa? Oh ya, budaya baik. Betul sekali Pak Jaya, budaya baik. Jadi budaya positif itu adalah lingkungan sekolah yang aman, nyaman, baik, sehingga siswa dapat betah di sekolah. Betah di sekolah ini betah nongkrong Pak. Jadi betah belajar. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian konsep inti budaya yang akan kita belajar pada pertemuan hari ini ada 8 ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru betah mendengarkan suara saya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Nah, baik. Paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal ya, pembelajaran itu ada dua. Pembelajaran yang berpihak kepada guru dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita menggunakan pembelajaran yang mana ya? Pembelajaran yang berpihak kepada guru atau pembelajaran yang berpihak kepada murid? Iya. Iya. Pembelajaran yang berpihak kepada guru itu apa? Apa Pak Haji? Pembelajaran yang berpihak kepada guru itu apa? Apa yang dimaksud dengan? Betul ya, pintar center ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru adalah guru sebagai peran utama, sedangkan siswa itu adalah penerima hasil dalam kegiatan belajar mengajar. Pokoknya guru itu mentransfer ilmu ada, ya. Contohnya apa? Contohnya metode dengan ceramah. Jadi ceramah, kita ceramah ngomong ya, kemudian mendengarkan. Itu salah satu contoh penerapan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian kalau pembelajaran yang berpusat kepada murid itu apa? Iya, sama. Itu kan gambarnya bahasa Inggris ya. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid itu adalah meletakkan minat, bakat, potensi murid itu sebagai faktor utama, guru sebagai fasilitator. Nah, jadi ya kita sama-sama belajar ya. Jadi paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan pembelajaran dari yang berada berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Di sini sudah ada tertulis ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tujuannya apa itu? Tujuannya agar murid itu mempunyai nilai-nilai ya agama, kepercayaan yang dianutnya. Contoh dalam penerapan di sekolah apa Bapak Ibu? Berdoa sebelum belajar. Sebelum pulang juga berdoa ya. Nah, kemudian yang sudah dilaksanakan di sekolah kita itu untuk yang beragama Islam, sholat berjamaah bersama sholat zuhur. Kemudian agama yang lain juga memperingati hari-hari besar ya, juga menerapkan. Jadi untuk menerapkan nilai-nilai luhur sesuai dengan agama dan keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini apa ini maksudnya Bapak Ibu guru? Beraneka ragam. Iya, beraneka ragam. Jadi kita tahu ya bahwa negara kita itu mempunyai banyak sekali ya suku, budaya, agama, ras gitu ya. Jadi siswa mampu menghargai keberbedaan suku, agama, ras itu, dan mau bekerja sama terhadap orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda seperti itu. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong itu apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, jadi bukan bergotong royong itu bukan berarti bersih ruang lingkungan sekolah, bukan ya. Jadi bergotong royong artinya mendidik siswa agar siswa mau bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuan bersama. Kemudian kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu? Kreatif itu saya pendidikan mencoba ide baru. Iya, betul sekali ya. Jadi kreatif itu siswa itu mempunyai ide, gagasan baru. Ya, mempunyai ide, sikap, gagasan baru yang diterapkan di dalam kehidupan, entah di sekolah atau di dalam masyarakat. Bagus sekali Pak Haji. Kemudian mandiri. Mandiri itu apa mandiri itu maksudnya? Bukan berdiri sendiri bacanya. Jadi mandiri itu siswa mampu menyelesaikan masalah sendiri atau bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memecahkan masalah, untuk mengambil keputusan. Itu artinya mandiri. Jadi misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan ya, jadi siswa itu mampu bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Kemudian bernalar kritis. Nah ini yang kalau misalnya kita sebelumnya kita soal ya kan, berpikir tingkat tinggi. Bernalar tingkat tinggi itu apa maksudnya? Siswa mampu
pikir secara logis, berpikir kritis, dan berdalam untuk memecahkan masalahnya. Nah, seperti itu. Masih semangat ibu-ibu? Bapak? Semangat ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Oke ya. Selanjutnya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Ilusi itu apa? Ilusi itu? Iya betul ya. Ilusi itu butuh khayalan atau tafsiran yang keliru. Ilusi itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira guru itu bisa nggak mengontrol murid? Bisa. Bisa semuanya bisa kita kontrol. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Mungkin sebagian bisa. Ya, bukan pakai remote aja ya. Jadi misalnya contoh ya, kita mengajar di kelas, misalkan di kelas 11 IPS misalkan, kita memberikan tugas untuk dikumpulkan, ya, memberikan tugas untuk dikumpulkan. Ternyata mungkin ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan. Nah, ini kenapa tujuannya? Jadi siswa itu melakukan sesuatu, entah dia itu mengerjakan tugas atau dia tidak mengerjakan tugas, itu pasti ada dorongan sesuatu, ya. Karena misalkan dia yang mengumpulkan tugas itu karena dia takut nilainya jelek, takut dimarahi Pak Anwar misalkan, ya. Jadi mungkin bukan dari dorongan dirinya. Oh, saya mengumpulkan tugas sih karena itu memang kebutuhan saya. Nah, itu yang paling bagus, ya. Mungkin saat-saat tertentu mungkin murid memberikan kesempatan untuk dikontrol. Tapi ingat bahwa kita sebagai guru itu tidak seluruhnya kita bisa mengontrol murid. Itu salah ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa itu maksudnya? Penguatan itu maksudnya bujukan. Jadi kalau misalnya kita membujuk siswa, itu kira-kira efektif tidak? Bisa tidak kita membujuk siswa agar siswa itu menuruti semua keinginan kita atau perkataan kita? Efektif tidak? Tidak. Jadi bujukan itu dampaknya apa? Dampaknya bujukan itu kepada siswa mengakibatkan siswa itu menjadi manja. Jadi kalau nggak dibujuk, nggak dirayu, ya nggak mau dia. Jadi kembali seperti sifat asalnya. Jadi untuk jangka panjang itu nggak bagus ya sifat bujukan. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui, tidak, kita sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter Bapak Ibu. Mengkritik membuat rasa orang bersalah itu menguatkan karakter. Benar nggak itu? Enggak, ya mengkritik. Jadi kalau misalkan ada siswa membuat kesalahan, misalkan dia berbuat kesalahan, kemudian kita langsung kritik. Misalkan dia datang terlambat misalkan, dasar kamu itu siswa nggak pernah benar, nah, seperti itu. Mungkin bagian orang yang sudah terbiasa dikritik, dia biasa. Tapi kalau bagi siswa yang dia hatinya kecil ya, jadi belum terbiasa dikritik atau menerima ucapan-ucapan yang agak kasar, dia terpendam dalam hatinya, itu ada kesedihan ya, yang luar biasa. Ya, kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah misalkan gini. Misalkan ada siswa yang sering terlambat terus misalkan. Nah, kita berusaha. Kamu tahu nggak bahwa ya yang kamu lakukan ini itu mengecewakan ibu. Seandainya orang tua kamu tahu, pasti bapak ibu mau kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah. Artinya itu membuat identitas murid menuju ke identitas yang gagal. Jadi sudah merasa dia kecewa, sudah down gitu. Jadi semangatnya sudah hilang. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa untuk memaksa. Jadi kita mentang-mentang guru yang paling dewasa, atau kita sebagai orang tua di rumah, kita bisa nggak memaksa anak sesuai dengan keinginan kita? Baik nggak kira-kira? Tidak. Jadi paksaan itu juga tidak baik buat perkembangan atau karakter anak. Jadi anak itu seolah-olah kemerdekaannya terampas karena sudah dipaksa. Jadi bukan ya. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu karena dasar keinginannya dia atau tidak. Jadi intinya memaksa itu bukan ya, artinya itu ilusi yang salah. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan power control. Apa sih yang dimaksud dengan stimulus respon itu?
stimulus respon ini misalnya gini, kita misalkan secara langsung kita melihat anak melakukan kesalahan, misalkan dia tidak memakai atribut lengkap, kemudian kita langsung dasar kamu itu tidak mematuhi aturan, ya kamu ini sekarang kamu beli atribut lengkap dan jangan diulangi lagi. Nah itu stimulus respon, artinya dia melihat secara langsung dengan respon dan tanpa dia memberikan kesempatan untuk siswa ya untuk bertanya apa masalahnya, itu stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol itu kita melihat secara positif dan kita selalu berusaha mencari alasan dan kenapa siswa itu melakukan seperti itu dan mendorong untuk pemecahan masalah bersama. Itu teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi kalau kita melihat itu pasti kita langsung memberikan hukuman atau skor gitu ya. Tapi kalau teori kontrol realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol semua perilaku itu memiliki buruk. Jadi suatu perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada tujuannya ya. Jadi kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya dirinya sendiri yang dapat mengontrol dia untuk berubah menjadi lebih baik atau tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar ya? Kita nggak bisa mengontrol orang lain yang sudah kita paparkan di slide sebelumnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan teori kontrol ini itu adalah berkolaborasi ya antara guru dan siswa untuk untuk menyelesaikan atau mencari solusi bersama. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau stimulus respon itu ya modelnya menang kalah, win-win solusi. Ada yang menang, ada yang kalah. Jadi biasanya kalau yang menang siapa? Guru. Yang kalah boleh ya. Tapi kalau teori kontrol itu berpikirnya menang-menang, semuanya menang. Karena apa? Karena dalam penyelesaian permasalahan itu diselesaikan dengan bersama-sama, berkolaborasi antara guru dengan murid. Jadi murid didorong untuk menemukan atau mencari titik solusinya sendiri. Jadi murid merasa memiliki kepercayaan diri yang kuat sehingga menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin positif. Nah kita masuk kepada disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti di benak kita itu ada peraturan ya, Bapak Ibu. Ya, peraturan. Ya, padahal disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi disiplin positif itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa, kesadaran. Ya, bukan karena ada embel-embel, ada penghargaan, tidak dikasih hadiah atau diberikan hukuman, tapi membangun siswa untuk memiliki kesadaran yang baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kebajikan ya. Selanjutnya, perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan di sini fokus ya, kebajikan. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu? Nilai yang disepakati bersama lepas
dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini saya berikan contoh dua. Sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Contoh nilai kebajikan atau nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contohnya di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini mengacu pada kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di situ. Misalkan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kemudian sudah kreatif. Nah, selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali ya. Ini dua contoh saja. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, ini sudah masuk ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan oleh tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau salah satu ini tidak terpenuhi, maka apa? Maka nanti dalam proses kegiatan belajar, siswa nanti kurang seperti apa yang kita inginkan, kurang maksimal. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini harus tercukupi. Baru nanti kegiatan belajarnya ada berjalan dengan baik. Apa itu? Yang pertama, bertahan hidup. Ada tinggal, aman, kesehatan, ada tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau misalkan kita saat mengajar anak didik kita, saat kita mengajar ya anak didik kita, misalkan anak didik kita ada yang mengantuk ya misalnya, ya ada yang ngantuk, ada yang mengantuk, itu kita tahu sebabnya ya, kita harus cari sebabnya. Kenapa? Jangan langsung dimarahin. Mungkin dia lapar, jadi dia kurang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Atau rumahnya lagi kebanjiran ya baru ya, rumahnya kebanjiran, dia langsung harus ditahu, harus dicari tahu apa masalahnya ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu guru. Apa itu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam kelas kita misalkan ya, ada itu orangnya misalnya kita buat kelompok, ada satu orang itu dia nggak diterima kelompok lain karena mungkin dia kurang responsif atau apa. Nah itu secara bentuk dia itu merasa diterima, rasa dikasih sayang gitu ya. Kemudian penguasaan itu menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kalau misalnya kita di dalam kelas, misalnya ada siswa yang kelihatan dia itu menunjukkan kemampuannya ya, dia sering bertanya, dia sering maju ke depan, dia capar-capar gitu. Nah dia itu artinya lagi untuk dianggap, para keinginannya untuk dianggap ya. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan untuk hal yang baru. Jadi kebebasan ini artinya kalau misalkan di dalam kelas ya ada siswa itu yang nggak mau diam gitu, selalu ngomong atau dia selalu kakinya kemana-mana, yaitu ada di sini itu kebebasan. Dia biasanya selalu aktif di luar. Nah dia itu dikekang di dalam kelas. Nah itu artinya dia menuntut kebebasan. Nah makanya sebagai guru kita harus pintar-pintar, kita harus mencari metode-metode sehingga siswa itu tidak bosan. Gitu. Ada kalanya kita belajar di luar, ada kalanya kita itu belajar ya menampilkan sesuatu yang bisa dilihat. Akhirnya siswa itu bisa belajar dengan visual ya. Kemudian kesenangan. Nah, misalkan kalau kita mengajar itu, kadang kita mengajar serius, kemudian siswa ada yang bermain-main ya, itu dia butuh namanya kesenangan di sini. Makanya kita tidak apa-apa, misalnya kalau saat kita mengajar kita disisipkan permainan, itu boleh ya dalam Merdeka Belajar saat ini. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Oke, ini penting Bapak Ibu guru. Jadi motivasi itu ada 2, ya Pak Haji, ada 2. Apa Pak Haji? Ada motivasi
motivasi dari dua, intrinsik, ekstrinsik. Iya. Motivasi itu ada dua Bapak Ibu, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu motivasi dari luar. Contohnya, misalkan ya, kita naik motor kita pakai helm, motivasi untuk apa? Nah, bagus sekali. Kalau ini motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam untuk keselamatan, keamanan. Bukan karena takut ditilang polisi. Kalau ditilang polisi, tujuannya berarti ini motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kalau misalkan ada siswa ya, dia semangat belajar, tujuannya apa? Tujuannya karena nanti mengincar hadiah, karena guru ngiming-ngiming aja. Siapa nanti yang nilai ulangnya dapat 100, nanti bapak kasih uang 100.000. Nah, seperti itu. Itu motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Kemudian misalkan motivasi kita mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari kuman. Kalau menghindari kuman itu motivasi intrinsik ya, dari kesadaran dari diri. Jadi motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dari diri sendiri, nilai mereka. Kira-kira lebih bagus mana antara motivasi intrinsik dengan ekstrinsik? Intrinsik ya. Kalau intrinsik dari dalam ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kesini datang ya untuk mengikuti webinar, tujuannya apa? Tujuannya ingin menambah pengalaman, tambah ilmu, atau yang lain? Yang namanya motivasi itu yang tahu adalah diri kita masing-masing ya. Jadi orang-orang mungkin bisa salah menilai ya. Wah, ini Pak Haji paling semangat, ini duduknya paling depan. Baik, sekali berubah Pak Haji ya. Pak Haji. Tapi Pak Haji ya, jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Boleh masih kuat? Oh siap. Oke, lanjutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman, Bapak Ibu, kita tahu ya, kalau hukuman itu apa? Hukuman itu ya hukuman ya. Jadi indikatornya apa indikatornya? Kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Kalau misalkan siswa itu melakukan pelanggaran ya, siswa terlambat, langsung. Ya, kamu mengelilingi lapangan 2 kali, nah itu hukuman. Nah, kalau misalkan siswa melakukan kesalahan, kemudian dipanggil ke BP misalkan, ya, ini nanti apa ya? Jadi apa ya hukumannya ya? Nah, itu. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi, itu maksudnya. Nah, kemudian bersifat satu arah kalau hukuman. Karena apa? Karena siswa tidak diberikan kesempatan, tidak ditanyai apa tujuannya, apa maksudnya, ya. Pemecahan masalahnya siswa juga tidak dilibatkan. Seperti itu, jadi satu arah. Jadi guru menentukan hukuman itu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman fisik itu apa Pak Haji misalkan? Hukuman fisik. Disuruh lari, mencampur ya, membersihkan kamar mandi ya, itu hukuman fisik. Kalau hukuman psikis apa Pak Haji? Psikis itu yang kayak pikirannya kencang. Bila ada tuntas, awas. Iya, kalau misalnya Pak Haji itu menguasai banget ya Pak Haji. Iya, betul banget ya. Jadi psikis itu perkataan ya, dengan kata-kata pegang ya. Jika kamu ulangi lagi, maka kamu tidak akan naik. Jika kamu tidak mengumpulkan tugas, maka nilai kamu tidak tuntas. Nah, itu hukuman secara psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi apa? Kalau bedanya dengan hukuman itu apa? Konsekuensi itu dia terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi kalau misalkan di aturan sekolah itu misalkan ada siswa, jika siswa tidak memakai atribut lengkap, misalkan skornya misalkan 5, misalkan, kan sudah apa namanya? Sudah terencana sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan siswa itu melanggar atributnya tidak lengkap, maka konsekuensinya adalah skornya 5. Nah, kan kita tahu, nah sudah ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid tidak dibuat nyaman karena apa? Karena memang tidak bertanya alasannya apa. Kemudian siswa juga tidak dikirim untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid itu. Guru itu pegangannya pada aturan. Yo, mana atributnya di sini? Wah, dia selalu ngomong. Yo, ingat kan kalau tidak mengumpulkan tugas apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Ayo kalau datang terlambat apa konsekuensinya? Nah itu sifat-sifat mengontrol itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi
apa? Nah, restitusi ada indikatornya. Posisi menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi seorang guru itu kalau menerapkan restitusi itu artinya guru komunikasi dulu, berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama, ya untuk memecahkan masalah bersama. Jadi kalau misalkan siswa mendapati kesalahan, misalkan atributnya tidak lengkap, jadi misalkan, yo, apa kesalahanmu, apa tujuanmu, apa sekira-kira yang kamu lakukan untuk untuk memperbaiki kesalahanmu. Dan siswa menjawab, saya akan membeli atribut ini Pak, dan saya akan memakainya agar lengkap. Jadi kalau siswa ditanya seperti itu, berarti siswa sendiri yang menentukan pemecahan masalahnya. Nah, jadi dia tercipta komunikasi dua arah. Jadi siswa tertanam dalam dirinya, dia terbiasa memecahkan masalah sendiri. Jadi tercipta murid yang bertanggung jawab. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu guru, sebenarnya ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol ya, posisi kontrol seorang guru ada 5. Pertama, hukuman. Kalau hukuman jelas ya, hukuman tadi bisa fisik maupun psikis atau verbal atau dengan ucapan. Kamu dasar selalu saja terlambat, ya. Tahu hukumannya? Nah, itu hukuman. Kamu terlambat lari lapangan 2 kali. Nah, itu hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, dengan kata-kata. Biasanya dengan ucapan lembut tapi langsung menusuk jantung ya. Ya. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu pasti mengecewakan orang tuamu. Ya, kamu tuh selalu saja salah. Kamu tuh tahu nggak mengecewakan ibu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Artinya siswa itu tertanam dalam dirinya merasa bersalah, kecewa, dia tidak semangatnya hilang seperti itu. Kemudian pemantau, Bapak Ibu, Pak Adi, pemantau, kita masuk pemantau ya. Jadi guru itu sebagai pemantau. Maksudnya apa? Kalau guru itu sebagai pemantau, dia itu aturannya yang dipegang adalah peraturan. Jadi guru membuat peraturan berdasarkan pematuran. Nah, kamu terlambat, kamu sanksinya ini. Kamu membolos, sanksinya ini. Jadi aturannya sudah jelas. Jadi melanggar peraturan yang sudah disepakati. Nah, posisi pemantau itu dia pegangannya adalah aturan. Kemudian manajer, teman dulu ya. Oh ya, teman. Jadi kalau dulu sebagai teman, dia itu melakukan pendekatan kita sebagai teman. Ucapannya apa kira-kira yang diucapkan guru sebagai teman ini? Bagaimana Pak Haji? Nah, ayo kerjakan tugas ini demi ibu ya. Ya baiklah, sehari ini saya maafkan, saya ibu bantu. Nah itu, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi dampaknya apa Pak Haji kalau misalkan seorang guru itu menjadikan teman muridnya ini? Dampaknya apa kepada siswa? Menjadikan siswa itu lemah dia, tidak bisa bertanggung jawab. Dia melakukan karena dia dirayu. Dirayu dulu baru dia mau mengerjakan, ya. Nah, menjadikan orang manja, ketergantungan. Ya, seperti itu. Ya. Ya, kemudian kelima adalah manajer. Nah, ini posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer. Manajer ini artinya guru dan murid itu berkolaborasi bersama, memecahkan solusi bersama, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Misalkan murid melakukan kegaduhan di kelas, misalkan, atau marah-marah, misalkan, dan siswa berkolaborasi dengan guru menanyakan kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita lakukan. Tidak, misalkan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, seperti itu lah, pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang menjadikan siswa lebih dewasa dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah baik Bapak Ibu, di sini kita masuk ke contoh ya. Karena kita tadi sudah mempelajari 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada
silakan hormat pada bendera selama 2 jam. Nah ini penghukum. Kemudian misalnya ini kasusnya siswa kedapatan merusak fasilitas sekolah. Misalkan contoh penerapan 5 posisi kontrol kasusnya adalah siswa kedapatan merusak fasilitas sekolah. Nah kalau misalkan silakan hormat pada bendera selama 2 jam. Nah itu penghukum. Kemudian kalau berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah ini membuat merasa bersalah. Nah, contoh lagi, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sekarang kamu harus bertanggung jawab mengganti fasilitas sekolah yang kamu rusak. Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong buat buku ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa lain kali, jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini sebagai teman. Ya, sebagai teman. Oke. Nah, kalau sebagai manajer seperti apa? Nah, pertanyaan bisa seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi siswa diberi dorongan atau pertanyaan untuk dia bisa mencari solusi masalahnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi kalau kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol, kira-kira ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol, apakah kamu selalu berbuat kesalahan? Posisi kontrol apa ini? Bu Melisa? Penghukum. Oke, kita lihat apakah penghukum. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Melisa. Ya, Melisa sudah memperhatikan. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, atau pertanyaan selanjutnya. Pak Jaib, ayolah jangan datang melambat lagi demi guna. Nah, ini kira-kira posisi kontrol yang mana Pak Jaib? Oh, berteman. Nah, tapi kalian, iya, berteman, iya. Iya. Betul ya. Betul. Oke, kalau ini betul nih apa betul? Apa betul ya? Oke, manajer kita lihat apa cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita lihat. Oke, manajer kita lihat. Kelihatannya Bapak Ibu punya gimana ya? Sering-sering kenal kayak gini ya? Oke, sekarang langsung saja ada pertanyaan. Sekarang good question. Milik kamu tidak tuntas jika terganggu tidak letak. Kira-kira posisi guru yang mana ini? Posisi kontrol yang mana Bu Mesti? Pemantau. Kita lihat apakah pemantau? Oke, pemantau. Ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Oke, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, itu ada foto yang paling ganteng ya. Bapak Ibu, bedanya keyakinan. Mengapa kok keyakinan bukan peraturan kelas? Siapa yang kira-kira saya tanya? Pak Tanda, nah, kenapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Peraturan lebih tegas dan ada hukuman kalau tidak melaksanakan. Keyakinan itu datang dari dalam. Terima kasih betul sekali Pak Tanda ya. Kalau peraturan itu dia seolah-olah terikat karena dia hanya satu arah. Jadi yang membuat guru, ya guru membuat aturan kelas ini siswa tidak boleh datang terlambat, siswa tidak boleh rapi, siswa harus mengerjakan tugas, siswa tidak boleh gaduh, siswa harus menjaga kebersihan. Nah itu peraturan. Jadi kalau siswa melanggar peraturan kelas, sanksinya adalah dihukum. Ya, jadi siswa tidak dilibatkan untuk membuat aturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu ya yang membuat adalah siswa. Ya, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma keyakinannya masing-masing, kemudian disepakati bersama. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, ya itu kita berikan sepenuhnya kepada siswa untuk dia membuat peraturan atau keyakinannya yang bisa yang bisa diyakini bersama.
Nah kalau keyakinan sudah sepakat, baru berarti kita sepakati bersama, kesepakatan kelas gitu ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini sebagai apa? Sebagai fondasi untuk mengatur kehidupan atau perilaku di dalam kelas. Jadi kalau nanti ada siswa melakukan pelanggaran, tinggal dibawa aja tuh, tinggal ingatkan aja tuh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, pasti dia akan, oh iya keyakinan kelas kan yang buat saya sendiri, kok saya langgar kan gitu kan? Nah, pasti dia akan lebih akan lebih bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Oke, selanjutnya, nah pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, saya sudah membentuk keyakinan kelas di sekolah kelas saya, kelas 11 MIPA. Jadi ada 17 orang, itu saya berikan kertas kecil, kemudian ditempel ya seperti ini. Jadi intinya yang 17 orang itu tidak dipakai semua Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kriteria ya. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa. Satu, bersifat abstrak. Apa maksudnya bersifat abstrak itu Pak Haji? Iya, abstrak itu tidak berbentuk ya. Jadi tidak abstrak. Nah, maksudnya di sini berbentuk ide gagasan ya. 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 Jadi berbentuk ide atau gagasan yang dibuat oleh masing-masing. Kemudian kedua, berupa pernyataan universal. Apa itu baca universal? Pernyataan itu ya secara umum. Jadi dia kesepakatan kelas itu hanya berlaku untuk laki-laki saja, perempuan enggak gitu ya. Itu universal ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan positif Bapak Ibu. Jangan dengan pernyataan yang negatif. Pernyataan yang negatif itu seperti apa? Contoh, siswa tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Atau ada kata tidak boleh, jadi menjauhi kata tidak boleh atau dilarang, itu juga tidak boleh. Siswa dilarang membuat kegaduhan, dilarang juga tidak boleh. Jadi lebih bagusnya bagaimana kalimatnya? Siswa diharapkan membuang sampah ke tempatnya. Ini cuma diarah. Siswa disuruh membuang sampah ke tempatnya. Siswa menjaga kebersihan kelas. Semua siswa menjaga kelas. Semua siswa menjaga ketertiban kelas, gitu ya. Nah, jadi kalimatnya yang jelas Pak Haji ya. Ya, oke. Ya, kalau itu jangan katakan dimohon. Dimohon berarti kita meminta berarti. Nah, jadi seorang guru jangan meminta. Nah, selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau misalkan siswa saya 17 orang, kemudian 17 saya tempel semuanya, enggak, ya. Jadi sempat saya kemarin membuat, Pak, kok punya saya tidak dipampang Pak, dilepas, gitu ya. Karena kalau pernyataan keyakinan kelas itu sama atau hampir mirip dipakai salah satu, atau keyakinan kelasnya banyak, maka susah diingat, ya kan? Kalau keyakinan kelasnya cuma 9 bisa, kalau misalnya keyakinannya 25 bingung ya. Nah seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Saya kira sudah paham ini. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi semua siswa dilibatkan. Jadi membuat keyakinan kelas itu setiap siswa dilibatkan menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian ditempel. Nah, seperti gambar yang ini. Nah itu ada siswa sedang menempel keyakinan kelasnya. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Masih ya. Selanjutnya segitiga restitusi Bu. Ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu apa? Dialog antara guru dengan siswa. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi yang seperti yang disinggung tadi yang guru sebagai manajer. Nah, manajer tadi menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, kemudian kita bedah satu-satu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, saya cek dulu ya. Segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke? Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini maksudnya apa sih? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau misalkan kita menangani siswa, ya misalkan siswa itu berbuat salah, ya yang pertama kita lakukan adalah kita menstabilkan identitas. Jangan langsung kalau kita
kritik, mungkin dia merasa apa ya, kalau misalnya orang lagi berbuat salah kemudian dia kritik, pasti dia sulit untuk menerima ya Bapak Ibu ya. Nah, kita menstabilkan identitas tujuannya untuk untuk mengambil hati lah istilahnya. Jadi kalau hatinya sudah terambil, sudah luluh, baru kita atur kan gitu kan. Nah, dengan kata-kata apa? Berbuat salah itu wajar. Jadi kalau misalkan berkelahi atau misalkan membuat onar, ya kita, ya semua orang pasti punya salah. Berbuat salah itu wajar. Jadi kalau misalkan orang berbuat salah di seperti itu kan, dibuat pernyataan seperti itu, adem nggak rasanya kira-kira? Adem ya? Dasar kamu selalu aja berbuat salah. Nah, itu kan rasanya mau makal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kalau misalkan ada siswa marah-marah ya, marah-marah tugasnya dicontek, misalkan dia marah-marah, dia mengobrak meja, kemudian dia mengadu ke wali kelasnya. Pak, ini tugas saya mencontek Pak, saya ini marah-marah ini. Oh iya, saya paham. Kalau misalkan posisi saya seperti itu, saya juga melakukan seperti itu, dan itu wajar seperti itu. Kita ambil hatinya gitu, bukan, wah kamu itu jangan seperti itu. Nah, kayak misalkan ya seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu artinya kita menetralkan suasana. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Itu poinnya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi sudah awal tadi ya, kemudian selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti punya alasan. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk daripada ini. Nah, misalkan tadi ada siswa marah-marah ini, berarti padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, misalkan kalau misalkan siswa dihina, misalkan dihina ini, diejek, dibully, kemudian marah, dia langsung melampiaskan, memukul. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dia mempertahankan dari diri. Nah, misalkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ucapkan bisa, apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi tadi yang keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, kita ingatkan kepada siswa tadi, apa keyakinan kelas kita, ya kan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, dan kita ingatkan. Kemudian seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk mendorong siswa untuk dia bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Bapak Ibu masih semangat? Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga itu. Dekat nih.
Baik Bapak Ibu sudah masuk ke program dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, itulah tadi contoh penerapan dan institusi. Dengan kita harus masuk ke sesi penutup. Dia penutup pada sesi ini adalah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk mendapatkan penerapan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa berguna sehingga terbentuklah sekolah yang mempunyai budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas partisipasinya. Untuk saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Dari atas dulu buat narasumber kita hari ini, Bapak Munawir Sadiq SPD. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, masih semangat. Nah, selanjutnya kita sebelum memasuki sesi terakhir, ada sesi tanya jawab. Diberikan 2 orang penanya untuk bertanya kepada Bapak Munawir, tetapi juga bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu Guru yang lain untuk memberikan pengalamannya dalam setiap soal yang pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Saya persilakan, mungkin ada yang bertanya. Satu dulu. Di luar ini tapi Pak Arbain, kami silakan. Ya, terima kasih. Tadi dalam saya sudah lupa tadi tidak menyimak masalah keyakinan positif. Keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas ya. Ya, betul. Nah, ini udah tua ini, maklum ini. Sudah 50 umur. Tadi di situ kalau nggak salah ada keyakinan kelas ya. Nah, yang saya masukkan di sini keyakinan kelas, misalnya kelasnya itu kotor Pak, kotor, berhamburan, terus sampah di kelas sehingga siswa tidak bisa belajar dengan baik. Nah, paling-paling main gitar, main game, berbaring dan lain sebagainya karena kelasnya sangat kotor. Nah, ini gimana kira-kira untuk bentuk keyakinan kelas hubungannya? Nah, kira-kira bisa ditambahkan gitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arbain untuk pertanyaannya. Bagaimana jika situasi kelas kotor, bagaimana tentang keyakinan kelas ini? Jadi keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa itu sendiri berdasarkan keyakinan yang mendalam. Bapak Ibu, jadi kita kalau ingin merubah sesuatu ke hal yang positif dengan budaya-budaya sebelumnya, misalkan itu tidak mudah memberikan tangan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita menemukan hal yang baru, Pak, saya ini keyakinan kelas ini baru tahu setelah pertama kali Budami kemarin ya. Budami kemarin yang di CDP Angkatan 7 itu baru tahu, oh keyakinan kelas seperti itu. Baru tahu secara mendalam setelah saya ikut pendidikan guru pemuda ini. Dan saya terapkan di sekolah, di kelas saya ya, salah satunya ya dengan kalimat ada keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban kelas di situ. Nah, jadi keyakinan kelas ini itu biar supaya dia itu bisa dijalankan, bisa bisa menjadi simbol yang kita bisa jadikan patokan atau perilaku kelas di bagaimana? Ya, kita selalu memantau, guru selalu memantau dan memberikan teladan, selalu memantau. Jadi bukan ditulis, dipampang, kemudian kita tidak pantau. Walaupun tulisannya itu indah, itu bagus-bagus. Jadi yang terpenting adalah kita guru pertama selalu memantau, kemudian selalu mengajak diskusi bersama, berkolaborasi bersama, ya. Agar keyakinan kelas itu bisa kita jaga bersama, kita sepakati bersama. Jadi contoh kalau misalkan kalau sudah ada keyakinan kelas kok masih seperti itu kan gitu ya. Jadi bagaimana? Nah, jadi ini fungsi kita Bapak Ibu guru seperti ada 5 posisi kontrol tadi kan. Ada hukuman, ada manajer, kemudian ada pemantau, ya. Jadi keyakinan kelas ini sebagai untuk mengingatkan. Jadi kalau nanti suatu saat siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, ini sebagai bukti. Ini keyakinan kelasnya.
Kamu tahu kan konsekuensinya kita bersama apa kalau misalnya kita salah satu dari kelas kita ada yang melanggar keyakinan kelas? Ya Pak, tahu apa keyakinan apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki ini? Saya akan membersihkan ruang kelas Pak. Itu salah satu fungsi dari keyakinan kelas dan kita bisa sikapi dengan langkah manajer dengan segitiga institusi. Jadi kalau misalkan ada siswa melakukan pelanggaran, tinggal dilihatkan aja nih keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Apakah sikap kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, misalkan keyakinan kelasnya tentu ya menjaga kebersihan ruang kelas. Nah ternyata ruang kelasnya kotor. Nah dikotori malah. Nah siswa baru merenung, oh iya, kan kelas keyakinan kelasnya saya yang buat, saya yang menyepakati bersama dan saya mengingkari. Nah sebagai tanggung jawab saya, ya saya akan membersihkan ruang kelas itu lagi supaya bersih dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah itu mungkin Pak kira-kira Pak RPE mungkin Pak RPE. Selamat siang. Segitiga restitusi itu ada namanya menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu kan tadi dikatakan berbuat salah itu wajar. Itu cuma tulisannya berbuat salah itu wajar. Bagaimana menurut Bapak Munawir Sodik SPD ketika kita di lapangan bagaimana kan wah wajar lah dia berbuat salah. Kita cuma mengarahkan siswa itu supaya sadar sendiri, tapi siswa ini tidak mau sadar. Nah, wajar aja, masa manusia itu kan wajar salah. Besok wajar manusia salah. Bagaimana menurut Bapak nih caranya kami nih sebagai guru kan sering ketemu gitu. Iya, kan mau sadar. Bagaimana apa harus main secara fisik kan? Atau kalau fisikis kan berbeda atau gimana? Mau apa? Minta itu aja Pak. Mungkin menurut sekian ya Pak yang kamu mau sadar. Terima kasih Pak Haji ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu guru yang mempunyai gagasan atau menyampaikan permasalahan. Mungkin Bu Dami. Baik, terima kasih. Ini kalau sesuai dengan pemahaman saya untuk pembelajaran tentang segitiga restitusi, itu biasanya diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Nah, seperti yang Pak Adi katakan, bagaimana karena kan kita tidak boleh pada saat menstabil identitas siswa yang bersalah itu memang diterapkan tidak boleh kita istilahnya membuat anak itu menjadi lebih terpojok ya kan. Jadi kita menggunakan beberapa istilah seperti yang disampaikan Pak Munawir di depan. Misalnya dengan mengatakan ketika anak itu melakukan kesalahan, kita mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar, ya kan? Nah yang dipermasalahkan Pak Aji tadi seperti itu, tetapi siswa itu tetap tidak sadar. Nah dalam hal ini Pak, memang kalau hanya sekali dua kali memang mungkin susah, ya. Hanya saja bagaimana kita membangun kesadaran siswa itu dengan bagaimana kita mengolah atau menekankan kata berbuat salah itu wajar, itu kita kembalikan ke diri kita. Saat kita mengatakan berbuat salah itu wajar, tetapi dengan mimik wajah kita tidak meyakinkan anak itu, bagaimana mungkin dia mau mendengarkan kita? Karena di sini guru ini kan kita sebagai contoh dari dia. Nah kita berbuat salah itu wajar seperti itu, tapi ada penekanan di situ supaya dia paham maksud kita. Karena yang kita tangani ini, kenapa segitiga restitusi ini penting? Itu kan di SMA memang banyak masalah, ya kan? Nah memang seperti yang kita katakan, kenapa berbuat salah itu sering terulang-ulang? Karena tidak kita tindak lanjuti, ya. Kemudian kalau memang mereka salah itu ya kita dekati seperti yang Pak Haji katakan, berbuat salah itu wajar. Nah habis itu kan ya, tidak hanya dengan kata-kata itu, tetapi berikan satu pengertian kenapa kita mewajarkan itu bisa terjadi, ya. Tetapi sambil kita mengarahkan ke siswa tersebut supaya hal ini jangan sampai terulang lagi. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Dami ya. Jadi Pak Haji dengan kalimat berbuat salah wajar itu bukan menjadikan siswa
bukan dengan siswa aku membela gitu. Oh berarti berbuat salah itu wajar, bisa berbuat salah lagi. Kan berbuat salah itu wajar. Iya wajar. Tapi kalau mengulangi kesalahan yang sama itu wajar nggak? Nah itu salah satu langkah dari segitiga restitusi itu untuk menstabilkan identitas, ya, untuk merebut hati bahwa memang mau berbuat kesalahan itu wajar. Kemudian tidak mentok dari situ aja kan? Ada ditanya lagi, kamu melakukan seperti itu pasti ada alasan. Nah kemudian kira-kira apa yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Bahwa dia merenung, oh iya ya. Kira-kira kamu ada cara nggak untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Nah setelah itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah kan di benak. Nah setelah itu selesai Pak Haji. Jadi nggak terpaku pada kamu berbuat salah itu memang wajar. Manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu diulang. Nah, tapi yang namanya kita belajar ya Pak Haji ya, kita sama-sama belajar. Tapi kalau kita itu melakukan sesuatu hal yang baru, kemudian kita langsung wah ini ada masalah ini, sesuatu ada masalah, yuk kita lakukan dengan segitiga restitusi. Wah, kenapa hasilnya nggak 100% sesuai dengan harapan? Ya nggak seperti itu yang namanya belajar kan ya, bertahap demi tahap, ya kan. Apalagi siswa kita kan ya seperti itu ya, kita tahu sendiri ya. Kita harus banyak-banyak komunikasi dengan siswa. Siswa itu kadang komunikasinya kita nggak paham apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kita ngomong apa, kadang siswa beranggapannya lain seperti itu ya. Jadi yang terpenting ya kita belajar tentang hal yang baru, tentang segitiga restitusi yang kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, konsisten. Yang namanya kita kita mau belajar ya, ingin merubah situasi kelas kita berbudaya positif, ya itu perlu proses, perlu dukungan dari beberapa rekan sejawat, perlu dukungan dari beberapa kepala sekolah, dan berkelanjutan. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kita selesai dengan segitiga restitusi, selesai enggak. Jadi kita harus selalu lihat perkembangan apakah anak itu sudah ada rasa tanggung jawab atau tidak. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu hal yang berkeinginan untuk merubah menjadi lebih baik, memang itu harus berusaha sedikit demi sedikit dan pelan-pelan ya. Mudah-mudahan nantinya akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Saya kembalikan ke pembawa acara saya. Adakah lagi yang bertanya kepada Ibu Guru sekalian? Bisa. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin ada pernyataan penutup dari Pak Munawir. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi pernyataan penutup saya ya, kita sama-sama belajar, kita terus belajar, dan mudah-mudahan komunitas praktisi di sekolah ini kita bisa bangun dan kita bisa lebih aktif lagi. Kita jadwalkan berapa pertemuan, berapa sebulan sekali atau apa, biar kita saling terbiasa belajar sesuatu yang baru, berbagi pengalaman untuk dalam rangka mewujudkan sekolah kita yang lebih baik lagi, berbudaya positif. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu bersemangat, khususnya di SMA Negeri 1 Paling itu menjadi sekolah yang berwawasan tinggi dan global. Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah webinar penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih saya ucapkan pada narasumber Bapak Munawir Sodik SPD yang sudah memaparkan materinya, dan terima kasih saya ucapkan buat Bapak dan Ibu Guru yang sudah setia dari awal sampai berakhirnya acara ini, dan kita akan tutup kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kurang tahu atau belum tahu. Tapi kalau peraturan sekolah itu, pernah dengar nggak peraturan sekolah? Nah sekarang
sekarang bedanya peraturan dengan keyakinan itu apa ya? Jadi kalau peraturan apa kira-kira? Belum bisa membedakan ya. Jadi kalau peraturan sekolah ya, misalkan, jadi peraturan itu, misalkan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah, yaitu melibatkan guru. Kemudian setelah peraturan itu sudah terbentuk, maka wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah. Jika melanggar, maka mendapatkan sanksi. Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Jadi keyakinan kelas nanti yang membuat adalah sama-sama kalian yang akan membuat. Jadi keyakinan kelas itu berisi tentang norma, prinsip, nilai yang nantinya akan dijadikan sebagai perilaku kita di lingkungan kelas. Nah, jadi tujuan dari keyakinan kelas itu apa? Tujuan keyakinan kelas dibuat itu untuk menciptakan atau mewujudkan lingkungan kelas yang positif, yang harmonis, yang saling menghargai satu sama lain, sehingga kalian nyaman dalam belajar. Jadi nanti Bapak akan membagikan kertas ya. Nah, ini kertas yang nanti akan ditempel, kertas karton yang sudah Bapak siapkan ya, ini tentang keyakinan kelas kita. Nanti masing-masing anak nanti membuat keyakinan yang kalian anggap keyakinan kalian itu penting, yang harus disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu misalkan contohnya seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu nanti menuliskan atau meyakini hal-hal yang positif. Jangan menuliskan hal-hal yang negatif. Baik, bisa dipahami anak-anak? Ya, nanti Bapak akan membagikan kertas ini satu anak satu. Setelah selesai nanti boleh ditempelkan di kertas karton ini. Oke, yang mengerti ya? Ada pertanyaan? Ya. Saya bagikan satu-satu. Baik, semuanya sudah mendapatkan kertas ini ya. Nah, sekarang kalian membuat keyakinan kelas yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, keyakinan kelas yang berisi tentang nilai hal-hal yang positif. Nanti jika ada keyakinan kelas yang sama atau mirip-mirip, nanti kita pakai salah satu ya, mengerti ya? Nah, sekarang boleh dituliskan keyakinan kelas yang masing-masing diyakini dan nanti akan disepakati bersama. Kalian sudah menempel ya keyakinan kelasnya di kertas yang sudah Bapak siapkan. Nah, sekarang Bapak akan membaca satu-satu ya. Nanti kalau ada keyakinan kelas yang sama nanti dikirim ke kelas. Baiklah anak-anak, dari beberapa keyakinan yang sudah kalian buat semuanya bagus ya. Jadi ada 9 keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Baik, dari 9 keyakinan kelas ini siapa yang mau membacakan di depan kelas? Siapa? Oke, Adik, silakan keyakinan kelas dibaca ya dengan keras. Yang pertama, masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu. Yang kedua, menjaga fasilitas kelas. Yang ketiga, saling menghormati sesama warga sekolah. Yang keempat, ikuti semua pembelajaran dengan baik.
Yang kelima, jagalah kerapian, ketertiban, kedisiplinan, dan kesopanan. Sopan terhadap yang lebih tua dan guru dan sesama. Yang keenam, kerjakanlah tugas dan PR yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang ketujuh, menjaga fasilitas kelas. Yang kedelapan, berpakaianlah yang rapi dan sopan dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, jagalah kebersihan di kelas dan jagalah ketertiban di kelas. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Jadi, itu keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama buat ya. Apakah keyakinan kelas ini akan kita sama-sama sepakati? Ya. Baik, kalau begitu nanti sebagai bukti ya bahwa Anda sepakat bahwa keyakinan kelas ini akan kita sama-sama sepakati. Nanti semua siswa untuk menandatangani ya, tanda tangan persetujuan keyakinan kelas. Baik, siap ya? Ya. Oke, dimulai dari Kristi. Baik anak-anak, kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas dan sudah kita tanda tangani bersama. Jadi keyakinan kelas itu Bapak harap ya dipegang teguh. Jadi sebagai kontrol kita dalam berperilaku khususnya di kelas. Nantinya kalau misalkan ada beberapa siswa yang heran, nanti Bapak akan ingatkan ini loh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini sebagai kontrol kita dalam berperilaku di dalam kelas. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andi Rehano. Perkenalkan nama saya Ciko Deano. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adisti Ayu. Saya bisa belajar, menemukan ide, mendisiplinkan diri, belajar dengan baik. Perasaan saya pada saat membuat keyakinan kelas, saya sangat senang. Senang karena apa yang dikenangkan di hati saya sangat penting. Tentu karena kita di sini bisa menemukan ide bahwa kita bisa mendisiplinkan diri. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting karena dengan adanya pembuatan keyakinan di kelas ini akan menjadikan kelas lebih tertib dan nyaman saat pembelajaran. Penting karena kita bisa menaatinya bersama. Penting agar kita bisa menjaga ketertiban kelas. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024 bertempat di SMA Negeri 1 Patake Butui, Kabupaten Barito Timur. Terdapat 20 orang guru yang hadir dalam kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 11 MIPA saya lakukan pada tanggal 21 Mei 2024. Murid-murid sangat senang dan antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang setelah melakukan aksi nyata ini karena telah memberikan kontribusi positif kepada lingkungan dan komunitas di sekolah saya. Dan
rencana perbaikan. Pertama, menyosialisasikannya secara terus-menerus kepada semua anggota komunitas praktisi. Yang kedua, membangun sistem evaluasi untuk memantau perkembangan budaya positif dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Terima kasih. Semoga bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.